nggak cocok nih, udah deh diputus aja hubungan kerja, kan kadang-kadang suka begitu ya. Nah, aturannya salah satu yang memutuskan hubungan kerja itu harus membayar sisa gajinya. Jadi kalau misalnya kontrak kerja 12 bulan ya, kemudian di bulan ketiga, aduh kayaknya nih orang ini susah diatur, ya kerjanya nggak beres, udahlah kita putusin kontraknya aja. Nah, sisa 9 bulan perusahaan harus bayar, ya kan? Sebaliknya juga, karyawan kontrak, dia mengundurkan diri, dia juga harus bayar sisanya. Itu aturan yang sebenarnya, ya. Nah, kemudian juga Oke. Nah, yang namanya perjanjian kerja ini kan secara legalitasnya di bawah undang-undang, ya. Jadi, walaupun pada awalnya dua-duanya tanda tangan, tetapi ketika ini bermasalah, maka yang nanti diberlakukan adalah yang sesuai undang-undang. Nah, dari sisi aturan ini juga ya, katakanlah Disnaker, kalau terjadi penyimpangan dari undang-undang, kalau itu menguntungkan karyawan, nggak apa-apa. Jadi misalnya, tadi ini ya, karyawan baru kerja 3 bulan, padahal masa kontraknya 12 bulan, berarti kurang 9 ya. Terus dia cuma bayar 1 bulan penaltinya, itu nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau perusahaan yang menerapkan itu, ya, jadi misalnya, perusahaan harusnya bayar nih 9 bulan, tapi kan perjanjiannya cuma 1 bulan. Ya. Nah, kalau itu sampai terjadi dan itu dipermasalahkan, kira-kira siapa yang menang, siapa yang kalah? Perusahaan tetap harus bayar sesuai dengan aturan. Tapi kan di PKWT tersebut sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, Bu. Gitu. Betul. Dan PKWT tersebut pun juga sudah kami daftarkan ke Disnaker. Ya, betul. Setiap PKWT kan seharusnya didaftarkan ke Disnaker, ya. Tetapi walaupun disepakati kedua pihak, yang namanya perjanjian kerja secara legalitas, ya, tingkat legalitasnya itu di bawah undang-undang. Undang-undang paling tinggi. Jadi ini juga terkait dengan semua aturan di perusahaan Anda ya. Kalau Anda membuat aturan di bawah undang-undang, ketika terjadi masalah, maka yang berlaku adalah yang sesuai dengan undang-undang. Kalau itu lebih menguntungkan karyawan, biasanya nggak dipermasalahkan ya. Betul nggak? Contoh sederhana gini deh, cuti perusahaan menerapkan 1 tahun 15 hari, ya, itu kan menguntungkan karyawan ya. Nah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya, cuti dibuat cuma 10 hari, kan karyawan juga waktu itu sepakat udah mau. Nah, ketika karyawan ada yang mempermasalahkan, perusahaan tetap dianggap salah. Kenapa? Karena tidak menjalankan undang-undang paling tinggi. Ya, jadi walaupun ada kesepakatan itu lebih rendah dibandingkan undang-undang. Karena apa? Karena gini, ini dasar pemikirannya. Oke sih sepakat, kan nggak tahu dia itu sepakatnya memang benar-benar dia mau atau ada pemaksaan misalnya. Kita nggak tahu. Nah, itu asumsi pemikirannya. Ya, jadi tetap yang paling tinggi adalah undang-undang. Ya, tapi kalau itu tidak dipermasalahkan, ya sudah. Ya, ini saya katakan akan menjadi tidak berlaku lagi perjanjian itu kalau ada karyawan yang mempermasalahkan. Jadi secara hukum perusahaan salah, melanggar undang-undang yang berlaku. Ya? Oke. Terima kasih Bu Ani. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, ini berakhirnya hubungan kerja karena kontrak berakhir, ya. Nah, kemudian juga berakhirnya hubungan kerja bisa jadi karena kesehatan karyawan ya. Jadi karyawan ya, kalau dia sakit berkepanjangan tunggu dulu 12 bulan ya. Jadi nggak boleh karyawan sakit langsung di PHK. Tunggu 12 bulan, nah nanti ada perhitungannya. 4 bulan pertama bayar 100%,
4 bulan kedua 75, 4 bulan ketiga 50, 4 bulan keempat 25%, dan selanjutnya itu dibicarakan tentang PHK, ya. Jadi ada aturan mainnya, ya. Oke. Nah, kemudian ya ini kalau meninggal dunia jelaslah ya, putus hubungan kerjanya, ya. Nah, kalau atas keinginan karyawan, ya, berarti kan dikategorikan mengundurkan diri ya. Jadi dia mengajukan surat permohonan pengunduran diri. Ini saya rangkum ya dari undang-undang ya angka-angkanya. Oke. Nah, ya ini terkait dengan perhitungan uang penggantian hak ya. Cuti udah pasti dibayarkan, penggantian 15% ya dari uang pesangon, uang penghargaan yang seharusnya dia terima. Oke. Nah, oke. Ini sekarang kita fokus pada tadi ya, sebenarnya juga sudah disinggung PHK atas kemauan perusahaan, atas keinginan perusahaan. Banyak terjadi juga. Perusahaan pindah lokasi. Ya. Kemudian paling gampang adalah ya udah yang nggak mau ikut berarti dia mengundurkan diri. Nah, sebenarnya tidak bisa diperlakukan begitu. Kalau perusahaan berpindah lokasi misalnya, ya, berarti perusahaan itu tetap harus mau menerima si karyawan itu kan ya. Nah, tinggal nanti pilihannya, si karyawan mau bergabung atau tidak. Kalau karyawan tidak mau bergabung, tidak mau ikut, ini kalau sesuai undang-undang ya, ini tidak bisa diperlakukan sebagai dia mengundurkan diri. Jadi si karyawan mendapat kompensasi, ya. Jadi perusahaan punya kewajiban. Beda angkanya. Kalau karyawan yang tidak mau bergabung, ini 1 kali PMTK. Tapi kalau perusahaan yang tidak mau menerima karyawan itu, berarti kan atas kemauan perusahaan ya. Jadi biasanya perusahaan tidak menerapkan itu walaupun di undang-undang ada ya. Jadi prinsipnya gini, apa yang ada di undang-undang, kalau Anda melakukan atau perusahaan melakukan yang lebih baik daripada yang tertulis, itu tidak apa-apa.